Namaku Siti Zulaikha, seorang mahasiswa jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM P137437125048 dari kelas 1C. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Apa itu rekam medis elektronik? RME adalah sistem digital yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, mengelola, dan mengakses riwayat kesehatan pasien. Sistem ini menggantikan dokumen rekam medis konvensional berbahan kertas menjadi data digital yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses. Pernah nggak sih kalian bayangin bahwa di tengah zaman serba digital ini masih ada rumah sakit yang petugasnya itu harus repot-repot buka banyak menu dan klik berulang kali hanya untuk mencatat rekam medis pasien aja? Nah, dengan adanya RME ini tujuannya keren banget, yaitu mampu mengubah tumpukan kertas dokumen medis yang sangat tebal menjadi data digital yang cepat diakses. Tapi faktanya, di salah satu rumah sakit, yaitu RST Dr. Sujono Magelang, transisi ke era digital ini ternyata nggak semulus yang kita bayangkan. Lantas, apa saja sih dampaknya apabila sistem rekam medis elektronik belum berjalan secara optimal bagi Fasiankes, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat? Berikut penjelasannya. Yang pertama, bagi Fasiankes, kualitas pelayanan institusi akan menurun, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat akan berkurang dan menyebabkan efisiensi biaya operasional tidak tercapai. Yang kedua, bagi sumber daya manusia kesehatan, yang dimana beban kerja akan meningkat secara drastis, menyebabkan tingkat stres kerja lebih tinggi, yang harusnya melakukan pekerjaan sekali, kali ini malah 2 kali. Yang terakhir bagi masyarakat, yang dimana waktu tunggu antrean akan lebih lama, ketidakpastian akses data medis pribadi, dan pengalaman pelayanan menjadi tidak nyaman. Kalau kita bedah masalahnya pakai metode evaluasi PIECES, kendalanya itu ada pada yang pertama, performance, yaitu kinerja sistem belum maksimal dan masih ada pengisian yang ganda. Yang kedua, information, bahwa ternyata informasi yang didapat itu masih kurang akurat dan bahkan ada data yang kosong ataupun tertukar. Yang ketiga, ekonomi, ternyata masih ada juga pengeluaran biaya untuk kertas dan tinta. Yang keempat, control, bahwa ternyata keamanan data belum punya standar operasional prosedur yang jelas. Yang kelima, efisiensi, sistem kurang efisien karena menu rumit dan harus klik berulang kali. Yang terakhir, service, pelayanan terhambat akibat sistem lambat saat jaringan trouble atau bahkan mati lampu. Padahal kalau kita bicara aturan, pemerintah itu nggak main-main loh. Berdasarkan Permenkes nomor 24 tahun 2022 pasal 3 ayat 1, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia itu sebenarnya wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terintegrasi secara digital. Jadi, mau nggak mau, suka nggak suka, sistem RME yang error tadi harus segera dibenahi demi mematuhi hukum negara kita. Lalu, apa solusinya? Pihak rumah sakit atau manajemen perlu segera melakukan evaluasi total dan perbaikan sistem, mulai dari meningkatkan kecepatan server, melengkapi fitur-fitur yang kurang seperti modul operasi, hingga membuat SOP yang tegas untuk keamanan data pengguna. Pelatihan untuk para petugas juga penting supaya mereka tidak gagap teknologi. Dapat disimpulkan bahwa rekam medis elektronik itu adalah masa depan layanan kesehatan kita. Tapi, teknologi secanggih apapun tidak akan berjalan maksimal kalau sistemnya masih membingungkan penggunanya. Ingat teman-teman, digitalisasi itu hadir bukan untuk menggantikan peran manusia atau mempersulit kita, melainkan untuk menjadi jembatan
agar pelayanan kita bisa lebih cepat, tepat, dan selamat. Setiap tantangan teknis hari ini adalah proses belajar untuk pelayanan yang lebih baik esok hari. Mari kita terus dukung transformasi digital kesehatan Indonesia demi senyum pasien yang lebih bahagia. Terima kasih.